saya tuh sebenarnya senangnya di mana sih? Oke. Gitu. Saya tuh hobinya apa sih? Bahkan sampai hal-hal yang lebih fundamental ya kayak saya tuh hidup untuk apa sih gitu? Apa namanya? Dari mana? Terus mau kemana sih setelah ini tuh sampai hal-hal kayak gitulah. Setelah melalui banyak pencarian itu akhirnya ketemu dengan talent mapping. Prosesnya explore tuh gimana? Maksudnya Sama, saya juga coba alat tes lain. ya. Terus banyak sih sebetulnya gitu. Kelas-kelas pengembangan diri gitu. Ya. Itu juga banyak Nah dicoba. itu menjawab nggak? Menemukan nggak akhirnya? Sedikit tercerahkan. Ya. Tapi memang nggak secara fundamental. Jadi Ah. kayak oke ini gue suka nih. Tapi untuk apa? Nggak apa ya, gitu nextnya tuh apa? Ya. Itu yang nggak yang apa namanya nggak ketemu lah pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak? Podcastnya positivity banget ya? Iya, kenapa? Baru mulai langsung. Iya. Iya. Gitu masalahnya. Dipegang mic-nya. Mic-nya. Ada. Lupa. Bukan, belum Saya bisa jadi artis ya? Oh iya lupa. Betul. Saya belum beres ngunyah tadi Pak. Udah banget ya. Ya, Udah lihat mau on air. Anda menjebak Ini saya. ngerjain tamu nih. Nih. Teman-teman pendengar Positivity Podcast, teman-teman sadar bakat, teman-teman tahu diri. Masih lucu aja teman-teman tahu diri. Ketemu lagi bersama saya dan Mas Mufli. Ya. Dan di episode kali ini, sebenarnya ini lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau tadi berempat, sekarang bertiga aja. Karena Mas Yusuf katanya mau ke pabrik. Tadi dia denger Tadi dia denger cerita di episode sebelumnya, makanya tolong denger dulu cerita sebelumnya. Resign dari PPI langsung ke pabrik ya. Iya, jadi Kang Restu tadi cerita tentang dunia pabrik. Tadi kan berbinar-binar matanya Mas Yusuf ya. Terus langsung dia nyari pabrik pengen. Betul. Canda ya. Coba sekarang kita bertiga masih dengan tamu kita dari Bekasi, ya, praktisi talent mapping juga, yaitu Kang Restu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Restu tadi sudah cerita, karena kita penasaran. Tadi kapan? Episode sebelumnya. Pertama tolong dengar dulu episode sebelumnya. Di episode sebelumnya intinya Kang Restu cerita soal dunia pabrik di balik industri manufaktur lah gitu yang terbesar juga di Indonesia. Nah, cuma tadi kita memang sengaja bersambung di episode ini setelah cerita perjalanan menjadi seorang operator terus ke office jadi administrator. Sekarang harus jadi praktisi TM. Gimana tuh kisahnya kok bisa switch karir begitu? Iya, ketemu talent mapping seperti apa, terus kenapa akhirnya berani memutuskan saya mau jadi praktisi TM aja. Kayaknya ada hubungannya dengan kegelisahan dari tahun pertama tadi ya. Iya, betul. Boleh. Dari gelisah itu, apalagi di akhir-akhir karirnya tadi sebelum resign, mulai terganggu juga prinsip-prinsip dan ya moralnya gitu ya, karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ya prinsip moralnya Kang Restu gitu. Boleh ceritain Kang, ketemu TM-nya gimana? Oke, siap. Terima kasih Kang Jaka. Jadi kita nyambung lagi ya cerita dari episode yang sebelumnya tentang dunia karir, khususnya kalau sekarang mungkin lebih ke tema gimana sih awal mulanya switch karir dari dunia industri ke sekarang TM. Seperti apa prosesnya begitu ya? Oke, jadi banyak juga ceritanya. Saya bingung mau ceritain dari mana. Tapi intinya gini, ketika masa-masa pencarian, kan udah tahu kan, ini kerja tuh nggak cocok sebetulnya. Tapi masalahnya, oke, ini nggak cocok. Tapi cocoknya kemana? Itu yang belum ada jawabannya. Gitu. Jadi dari tahun pertama udah tahu ini bukan tempat saya nggak bisa cocok. Tapi nggak tahu juga mau kemana. Akhirnya di sela-sela kesibukan di bekerja itu, ya sampingannya nyari aktivitas juga sebetulnya. Nah, tapi bukan cuma sekedar aktivitas organisasi, aktivitas di DKM, di DKM juga, betul. Tapi lebih kepada coba cari aktivitas yang memang potensi untuk nyari uang itu ada juga gitu loh. Jadi kayak yang profesional. Profesional betul. Kerja sampingan itu apa sih? Nah, menariknya banyak profesi sampingan yang saya kerjakan ketika saya bekerja dulu. Oh, jadi nggak langsung nyoba TM ya? Enggak. Kerja sampingan kerja sampingan dulu. Saya nyoba banyak hal dulu. Apa tuh? Pertama, saya itu pernah ini true story ya teman-teman. Salah boleh percaya boleh enggak. Saya itu pernah nyoba jualan gorengan di pabrik. Waduh, menarik. Jualan gorengan di pabrik tuh pakai gerobak apa gitu? Karena ketika gorengan saya ingin sesuatu gitu.
Betul. Berperan. Jadi gini, dulu tuh saya punya temennya memang ya dia asli orang Bekasi gitu Iya. ya. Kebetulan Iya, emang iya. wirausaha, dia jualan gorengan gitu di pinggir jalan lah ya. Mm-mm. Nah, dari situ saya mikir coba nih kayaknya bisa kali ya. Karena waktu itu di pabrik itu ada kayak semacam kantin kejujurannya gitu loh. Oh, Jadi oke. karyawan boleh naruh Oke. dagangan nanti ambil sendiri ya Ya, bayar ya, di ya. situ Iya. gitu. Nah, akhirnya saya coba inisiatif apa nih yang di situ nggak ada. Oh, ternyata gorengan belum ada. Ya udah tak Oh. supply gitu. Oh, Jadi Dan gorengan tuh salah satu yang biasanya wah penting itu untuk mengganjal saat kritis ya. penting banget Iya, iya. betul. Itu saya kan masuk kerja 7:30 Kang ya. Mm-mm. Ya. Saya itu dari jam berapa 5:30 pagi itu udah keluar buat ngambil gorengan itu. Oh. Oh, Iya. oke. Apa aja jenisnya? Ada ini bakwan, ada Bawang, tahu, tempe gitu terus ya. ada risol yang gitu-gitu Oh lah. iya, iya. Layaknya Itu tuh gorengan pakai pada kayak umumnya. biasanya itu kan kalau jualan donat tuh Tupperware gitu Iya ya. betul Iya. betul. Sama. Ah. Jadi saya ngemodal sendiri. Beli wadahnya, beli capitannya, Oh iya. terus Oh, oke. apa namanya yang pesanutan plastik itu, Iya. hand glove, saya pakai Iya. hand glove juga. Jadi ngemodal sendiri. Iya, iya. Jadi 5:30 saya ngambil ke tempat teman saya, terus pulang lagi ke rumah sekitar 1 jam lah ya Hmm. perjalanannya gitu. Ya udah nanti pas kerja saya bawa di kantin kejujuran itu saya simpan. Oke. Tapi boleh ya? Maksudnya kan kalau di pabrik tuh mikirnya tuh steril. Pada saat Higienis. itu Ah. boleh. Oh. Oh, Nah ini yang apa namanya kenapa itu nggak lanjut tuh bukan karena apa udahlah capek enggak, tapi karena agak Peraturan. agak sedikit dibuka ya Iya. ini. Waktu itu karena boleh makanan masuk ke dalam area factory, akhirnya pernah terjadi satu trouble mesin gitu. Oh, gitu. Jadi ada satu mesin yang tiba-tiba trip, Waduh. begitu maintenance cari tahu nih masalahnya apa, ternyata ada satu kabel yang putus dan Oh. itu indikasinya digigit tikus. Oh, Karena Ah. sisa-sisa makanan. Iya, Akhirnya iya, kan iya, coba iya, dikorelasikan iya. dengan si makanan itu kan. Iya. Nah, Iya, itu sih iya. yang akhirnya jadi kayak manajemen bikin peraturan nggak boleh. Itu kantin kejujurannya udah nggak boleh lagi. Oh, Oh, saya gitu. kira soalnya dulu juga saya di perusahaan logistik Oke. waktu saya kerja di sana Heeh. ada kantin kejujuran. Oh. Nggak lanjutnya karena selalu barangnya habis. Tapi uangnya Aduh. nggak tahu kemana. Gimana nih Pak Bufli? Ya memang perusahaan logistik kan Oh, mengalirkan barang. Tidak mengalirkan uang. Iya. Uangnya entah kemana. itu kan kejujuran juga datang dari inisiatif KPK juga nggak sih dulu bukan ya? Mungkin. Apa Mungkin. model-model Iya, untuk model-model melatih itu mulut. karakter Betul, kejujuran kan? betul. Kenapa kok banyak KPK ke saya tuh? Enggak ada. Penyuluh Pak. Iya. Oh jadi Itu, sebenarnya itu. karena perubahan aturan itu menarik Ya ya? betul. Akhirnya sebenarnya bukan hilang sih, tapi Dibatasi gitu. dibatasi makanan hanya boleh sampai di kantin gitu, nggak boleh. Oh, Ini disclaimer ya. makannya nggak boleh sampai factory. Area kerja bukan gitu ya. bukan di area kerja di dekat mesinnya bukan, tapi Iya. ada rest areanya. Iya. Tapi rest area itu memang di dalam Oh. pabrik. Oh. Dulu boleh bawa makanan sampai situ. Kalau sekarang terakhir saya kerja ya, Iya. itu cuma boleh sampai kantin. Gitu. Oke. Itu di gorengan dulu pernah. Terus? Terus pernah jualan juga buku-bukunya Kang Dewa Eka Prayoga. Oh, Iya. iya. Jadi reseller kan dulu beliau punya usaha namanya Billionaire Store ya. Iya. Nah, dulu pernah jadi reseller Billionaire Store juga. Terus pernah Oke. jualan kaos Bukunya juga. yang apa? Yang Bukunya laku buku-buku. yang maksudnya emang laku gitu? Enggak maksudnya. Jangan ditanya. Maksud saya Bener. teman-teman di pabrik Iya. itu tuh tertarik gak Kan sih? nggak tahu pasarnya dia di Bukan mana. Dewa. Bukan, Pasarnya. mungkin tentang entrepreneurship, Betul, tentang betul, jualan Pak. online gitu ya. Ya. Yang jelas ketika buku memang niche-nya nggak di teman-teman pabrik. Oh bukan. benar, Oh benar. bukan. Bukan. Iya. Iya. Kantin kejujuran. Karena memang kebetulan punya teman di Ah, oke. komunitas juga kan. Jadi Iya. memang ya dijual ke teman-teman komunitas lah. Ah, gitu. oke. Kalau untuk yang buku ya. Iya. Nah, terus pernah juga jualan kaos. Jadi dulu tuh temen jualan kaos di mungkin kalau yang di Bekasi tahu ya ada namanya Perumahan Mutiara Gading Timur MGT. Dia jualan offline store di situ. Oke. Ya udah coba Distro kita gitu ya? lebih tepatnya ini aja sih emperan pinggir jalan oke, gitu oke. sih. Nah, coba juga jualan di situ mulai dari kita yang ngejualin sendiri, terus iseng-iseng juga invest di situ Iya. gitu. Oh, Itu oke. pernah sampai puncaknya adalah sampai kita punya konveksi sendiri. Oh, Kita tuh Nah. siapa, Mas? Jadi kita tuh bisnis berempat waktu itu. oke. Orang pabrik semua. Enggak, ini dari komunitas juga. Teman-teman di gitu. komunitas gitu. Pantesan Mas Susu kan padat tuh di pagi sampai sore. Iya. Iya. Terus kapan tuh jualan Jualannya. kaosnya? Di weekend aja, di weekend. Oh, yang pasar-pasar kaget Sabtu Minggu gitu Betul, ya? betul, Oh, betul. gitu. Jadi gini,
trafficnya biasanya paling banyak itu adalah ketika H-1 Idul Fitri. Iya, iya, Iya. iya. Nah, itu kan teman saya yang jaga di offline store-nya kan pasti butuh bantuan. Itu biasanya saya bantuin di situ. Oh, Jadi oke, sempat oke. lah kayak ngerasain jualan sendiri, belanja ke pasar Cipulir ya Iya, waktu iya. itu gitu. Ngerasain juga sampai akhirnya kayaknya jualan langsung direct selling gitu tuh kayaknya enggak deh. Gitu. Ah. Akhirnya coba untuk nyari nih bagian saya yang bisa saya kerjain di mana ya. Oh, berarti yang buku sama yang kaos nih nggak lanjut karena kayaknya nggak pas-pas banget nih jualan kayak gitu enggak gitu terlalu. ya. Oke, oke. Jualan langsung tuh enggak Iya, iya, kayaknya. iya. Gitu termasuk ya terakhir sampai punya konveksi dan ya alhamdulillah sampai tutup sekarang konveksi. Jadi intinya banyak sih hal yang dicoba untuk sebenarnya gue tuh di mana sih Iya, cocoknya gitu. iya, Oke iya, nih di iya. pabrik nggak cocok, tapi Mm-mm. persisnya di mana saya nggak tahu. Oh, jadi nge-explore juga ya? Explore banyak Pak. Lama-lama itu Mas prosesnya. Lama banget dari pertama kali Dari kerja tahun pertama ya udah sampai ya betul sampai apa tahun keempat tahun kelima tuh masih Oke. eksplorasi Oh, juga iya, iya, gitu. iya. Banyak waktu yang terbuang dan yang jelas banyak biaya yang terbuang Iya. Iya, ya, pasti. terutama di konveksi. Oh Ah. ya, modalnya besar. Modalnya besar banget. Konveksi itu yang terakhir dicoba berarti. Yang terakhir kita coba. Nah, terus kok bisa ketemu talent mapping? Nah, ini yang satu apa ya sebuah kesyukuran yang memang harus di apa namanya disyukuri begitu ya. Ceritanya gini, kenapa bisa ketemu talent mapping? Oh, Pak. Enggak, Oh, Ju. kesyukuran yang harus disyukuri itu loh. Kesyukuran yang Iya, iya, iya. Harus disyukuri. Aduh, ini co-host WhatsApp apa? Narasumbernya malah dimatikan. Saya juga tahu itu salah. Iya, iya, iya. Cuma nggak menemukan Hal kata yang harus lainnya. disyukuri. Heeh. Ya, anugerah yang perlu disyukuri. Jadi gini, kan beberapa tahun yang lalu tuh sempat COVID ya. Oh, Sempat. Ada pandemi ya oh, gitu. betul Nah, tuh pandemi ya. iya betul. Hmm. Nah, jadi memang dari dulu tuh saya menyadari, walaupun dulu belum tahu namanya ya, saya tuh punya kesenangan untuk belajar dan cukup mengeksplorasi juga sebetulnya. Iya. Cuman tidak terakomodir dengan maksimal karena kan sibuk kerja tadi, Iya, sibuk iya, kerja iya. Sabtu Ahadnya punya aktivitas gitu. Sampai akhirnya terjadi pandemi. Nah, Pandemi itu pabrik masih jalan nggak sih? pada saat itu karena memang rame banget, jadi ada masa kita tuh bener-bener 1 bulan nggak kerja full, Stop produksi. stop produksi, gitu. Oh. 1 bulan itu. Itu nggak ada PHK ya? Nggak ya? Belum ya? Belum ya? 1 bulan belum, masih aman itu kali belum, ya? masih Iya, aman, iya. masih aman, belum. Oke. Nah, di situ ketika memang 1 bulan jadi free. 1 bulan free, akhirnya jadi kayak Punya akhirnya bisa mengeksplorasi hal-hal yang Iya. memang dulu nggak sempat dieksplorasi begitu. Oke. Nah, Ngapain dulu tuh libur sebulan? Walaupun nggak boleh kemana-mana juga sih. iya, Iya. memang boleh kemana-mana, Iya. betul. Jadi walaupun apa ya kita juga takut ya Iya. waktu itu karena memang gencar banget waktu itu di Iya. Indonesia. Nah, tapi justru yang jadi apa anugerahnya itu adalah karena break kerjanya itu cukup lama, Iya. itu jadi kesempatan saya untuk bisa eksplorasi Iya. terkait saya tuh sebenarnya senangnya di mana sih? Oke. Nah, itu saya tuh hobinya apa sih? Bahkan sampai hal-hal yang lebih fundamental ya kayak saya tuh hidup untuk apa sih gitu? Apa namanya? Dari mana? Terus mau kemana sih setelah ini tuh sampai hal-hal kayak gitulah. Karena ya ada intellection juga Pak Iya, ya. iya, gitu. Iya. Pikirnya dalam gitu ya. Tuh. Nah, sampai akhirnya ya apa setelah melalui banyak pencarian itu akhirnya ketemu dengan talent mapping. Nah, Oke. kalau saya ingat waktu itu cerita kayaknya Kang Dwi deh di beberapa episode sebelumnya, dia tuh memang sampai nyobain banyak alat tes. Sama. Nah, Oh gitu. harus tuh proses nge-explore tuh gimana? Maksudnya apa yang dilakukan? Apakah memang belajar ini, belajar itu? Mungkin bisa Iya, diceritain iya, juga iya, kalau iya, boleh iya. apa yang dipelajari, apa yang dieksplor. Apakah juga sama gitu ya, ngetes ikut tes-tes assessment yang lain gitu. Oke. Nah, karena mungkin berawal dari kegelisahan yang sama tadi ya kayak saya tuh bisanya apa sih bakat mungkin Senangnya apa senangnya gitu ya. apa gitu ya. Sama, saya juga coba-coba apa namanya untuk coba alat tes lain. Iya. Terus ada buku-buku psikologi yang kayak saya ingat banget judulnya Who Am I? Judul bukunya. Ntar boleh dicari aja teman-teman. Di situ tuh ada kayak semacam kuesioner Iya, kita isi iya, nanti iya, kita iya. tipenya apa begitu gitu. Oke. MBTI, DSC gitu sudah dicoba juga Iya. gitu dan banyak sih sebetulnya gitu. Kelas-kelas pengembangan diri gitu. Iya. Itu juga banyak dicoba. Nah, itu menjawab nggak? Menemukan nggak akhirnya? Kalau bisa dibilang menemukan sih sedikit tercerahkan. Iya. Tapi Oke. memang nggak secara fundamental. Jadi kayak oke ini gue suka nih. Tapi Untuk apa? apa Iya, gitu nextnya tuh apa? Iya. Itu yang apa namanya nggak ketemu lah pada saat itu. Nah, apa kejadiannya sampai siapa yang mereferensikan? Ya. Kok Ketemunya bisa talent tiba-tiba mapping. talent mapping gitu? Apakah memang tiba-tiba baca, lihat di website atau ada teman yang rekomendasiin atau gimana tuh? Oke. Nah, ini fun fact-nya adalah sebenarnya dari tahun 2020 itu saya
TM Basic itu 2021 ya. Ini training Ya, talent mapping ya. talent mapping itu kan tahun 2021. Sebenarnya dari tahun 2020 pas awal pandemi itu saya udah tahu, udah sempat ngelihat oh ada ya asesmen diri gitu ya namanya talent mapping. Cuman nggak tahu kenapa nggak tergerak pada saat itu. Oke. Jadi sampai harus berkelana dulu mencari yang lain dulu begitu. Ya. Sampai akhirnya di tahun 2021 Ini berarti udah nggak libur sebulan ya? udah enggak, ini udah mulai masuk. Udah mulai masuk, udah ya. mulai ada rutinitas lagi lah di pabrik itu. Nah, pada saat itu karena masih dalam proses masa pencarian gitu kan, tiba-tiba di apa namanya di website itu, ya di internet gitu lah, ada talent mapping itu. Nah, jadi saya itu bukan tipikal orang yang direkomendasiin, bukan tipikal yang tapi memang nemu sendiri, nyari sendiri. Nyari akhirnya nemu. Yang nemu duluan trainingnya atau assessmentnya? Trainingnya. TM Basic ya. Di mana? Kita nggak pernah pasang iklan deh. Nah, makanya saya cari Pak. Nyari. Keyword talent mapping gitu. Nyari betul. Itu saya lupa lah persisnya apa keywordnya. Itu website kita ya. Website betul. Gitu. Betul. Oke, berarti memang pencarian sendiri nih. Pencarian karena memang ya namanya juga belum terjawab ya wajar lah nyari kan. Terus ada pelatihan TM Basic, terus langsung ikutan tuh? Langsung ikut memutuskan gitu. Nah saat itu kan berarti sudah sepaket dengan asesmennya. Betul. Dapat sesi konsultasi atau feedback. Masih ingat nggak? Dulu training dulu atau dapat sesi konsultasi dulu? Konsultasi dulu. Dengan siapa? Teman saya yang di sebelah tadi. Ya. Beliau lah yang pertama kali memfeedback saya. Jadi Mas Yusuf ya dulu. Mas Yusuf praktisi dulu ya. TM yang pertama kali menjelaskan hasil asesmen Kang Restu. Betul. Nah, apa ya? Ya itu. Apa tuh? Saya ngebayangin ketika pertama turning point-nya. Soalnya kita kan klien ya. Betul. Dan banyak klien itu yang mendapatkan aha moment lah gitu. Dan aha momennya pun macam-macam ya. Ada yang mungkin nangis, ada yang mungkin pantesan begini gitu ya. Ada yang tercerahkan. Kang Restu waktu pertama kali dijelaskan tuh gimana tuh kejadiannya, terus apa yang dirasakan? Apakah kemudian tiba-tiba langsung kejawab atau masih belum yakin atau gimana? Oke. Jadi turning point-nya lah ya, kenapa akhirnya bisa untuk klik dengan TM gitu. Jadi gini, ini sama dengan di episode sebelumnya yang saya ceritain tadi Kang. Memang kan dulu tuh saya orangnya senang eksplorasi, senang untuk menggali banyak hal lah begitu ya. Dulu saya aktif di organisasi, eskul, banyak lah pokoknya gitu. Sampai akhirnya, ini nggak apa ya agak-agak pribadi dikit ya ceritanya ya. Sampai memang keluarga itu ya dapat inilah musibah lah ya intinya. Harus menanggung hutang yang cukup besar. Terus kita juga waktu itu sempat nggak punya rumah gitu. Nah akhirnya ya udah ya wajar lah sebagai anak laki-laki, anak pertama harus berperan untuk mengambil tanggung jawab itu begitu. Nah akhirnya saya juga dulu sama punya cita-cita ya pengen kuliah di mana, pengen jadi apa gitu. Tapi karena memang dipaksa oleh realita, ya udahlah akhirnya kerja aja dulu, gitu. Kerja aja dulu. Ya yang tadinya cuma mungkin sementara lah ya setahun 2 tahun akhirnya kebablasan 6 tahun. Nah dalam fase 6 tahun itu kan pasti apa ya dari mulai kita punya idealisme mulai pudar mulai turun kan sampai akhirnya kayak ya udahlah itu masa lalu jalanin aja lah gitu. Masa lalu saya yang suka ngomong depan orang, saya yang suka begini dan begitu itu mah ya tinggalin aja lah gitu. Toh tidak menghasilkan juga. Ini loh realita yang harus saya hadapi. Udah. Jadi memang udah fix mindset pada saat itu. Ya udah, saya hidup memang untuk seperti penasaran ini. Dulu pernah punya cita-cita apa emang? Waktu nggak harus kalau memang ternyata bisa kuliah, memang dulu pernah punya cita-cita apa gitu? Oke. Spesifiknya belum terpikir. Cuman yang saya bayangin adalah saya kuliah, saya masuk entah itu BEM atau apa, saya jadi ketuanya. Saya orasi di depan orang. Di maraton. Mantap. Itu saya yang tidak tercapai. Aktivis mahasiswa. Iya benar. Betul. Karena memang senang menyuarakan kebenaran lah gitu ya, senang ngajak orang kayak gitulah. Oke. Nah, terus ketika si feedback apa yang terjadi tuh? Nah, ini menariknya. Ketika saya udah mulai apatis sama diri saya sendiri, udah kayak ya udahlah realita aja jalanin lah gitu, jangan begitu-begitu lagi. Jadi lah gitu. Ekspektasi terhadap TM pun nggak tinggi-tinggi banget gitu ya? Enggak, betul. Asal ikut aja lah, pengen ngisi waktu luang terus. Justru tujuannya adalah nanti kalau saya pengen switch karir apa ya yang cocok itu aja tujuannya. Enggak sampai menggali ke yang cerita masa lalu segala macam gitu. Nah, sampai akhirnya begitu feedback sama Mas Yusuf itu, ketika dijelaskan bakatnya satu persatu, itu tuh nge-recall. Ingatnya saya sampai merinding. Itu nge-recall bakat
pengalaman ya. yang saya dapatkan di masa lalu gitu. Dan Dan kebetulan saat itu sudah mulai iya diabaikan dan mulai udah nggak peduli aja gitu. Hmm. Dan ternyata memang ya kalau kita pengen tahu karir apa yang cocok untuk kita harus nge-refer ke belakang. Iya. Gitu. Dan itu yang dibukakan oleh TM yang pada saat waktu itu sama Mas Yusuf gitu dibaca. Nah itu yang benar-benar kayak mind blowing banget, benar-benar kaget banget. Saya sampai bilang gini ke Mas Yusuf, Mas, saya tuh antara kaget sama enggak sebetulnya. Sampean bacain kayak gini tuh, gitu. Kagetnya adalah bisa dijelaskan dengan serinci itu, gitu ya. Tapi nggak kagetnya adalah ya memang yang sampean jelaskan itu saya begitu dulunya, gitu sebelum saya terpenjara atau terperangkap di sini gitu ya. Nah itu sih yang kayak jadi, oh iya ya, ibarat orang udah hopeless, gitu terus dikasih booster lagi untuk semangat jalanin hidup lagi. Itu sih yang saya dapetin dari TM pada saat itu. Wah itu padahal baru sesi feedback 1 Iya, jam ya. betul. Satu sesi konsultasi. Belum trainingnya ya. Iya. Intinya itu. Jadi saya mulai menemukan semangat hidup lagi lah. Kalau memutuskan praktisinya gimana? Itu kan nggak langsung tiba-tiba pengen resign ya? Iya. Bukan itu kan gimana perjalanannya? Ya gini. Karena ini kalau direlatekan dengan TM ya. Berarti kan dapat aha momen ketika training feedback. Oh iya, saya ya itulah saya gitu ya. Itulah saya. Apa yang membuat ya resign kemudian memilih akhirnya praktisi TM lah gitu. Betul. Karena kan orang yang ikutan asesmen TM dan training TM sekalipun iya belum tentu nggak tentu semuanya jadi praktisi kan? Iya, belum tentu tergerak untuk jadi. Oke, pertama tadi saya merasa tercerahkan, saya merasa dikembalikan lagi jiwa seorang Restu yang dulu sudah terkubur begitu ya, sampai akhirnya punya semangat lagi untuk ngejalanin aktivitas begitu ya. Nah, alasan kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi praktisi karena gini. Ini kalau kita direlatekan dengan sedikit bakat-bakat ITM ya. Jadi saya itu punya bakat pertama individualization. Jadi bisa senang mengamati, bisa melihat kelebihan orang lain begitu ya. Terus kedua punya empati, mudah merasakan perasaan orang lain. Sama yang ketiga ada bakat konteks. Jadi senang untuk melihat masa lalu ya. Gitu. Saya jadi kebayang sesi feedback sama Mas Tos tuh. Iya kan bakat konteks ya. Iya. Jadi ketika saya tuh mudah merasakan apa yang orang rasakan. Gitu. Apalagi kalau apa yang dia rasakan tuh saya pernah ngerasain juga. Jadi mudah berempati gitu. Nah, saya ngerasa saya pernah salah jurusan zaman sekolah begitu ya. Pernah ngerasain salah berkarir juga begitu. Ketika ada orang-orang yang datang dengan masalah seperti itu, tergerak untuk membantu begitu. Nah, pertanyaannya, oke lah kalau misalkan hanya sekedar membantu untuk mendengarkan mungkin itu bisa. Tapi kalau untuk membantunya lebih konkret ya dijelaskan dia tuh kenapa gitu, terus dikasih nanti solusi juga atau rekomendasi kemana gitu ya. Betul. Nah itu pakai apa? Kita nggak punya landasan yang kuat gitu kan ya. Nah akhirnya karena saya merasa terbantu dengan TM dan saya juga punya empati dengan teman-teman yang merasakan sama seperti saya, senasib ya, senasib sepenanggungan begitu. Nah, akhirnya pada saat itu ya sampai hari ini ya alhamdulillah saya berpandangan bahwa TM ini adalah solusi yang tepat untuk membantu orang-orang yang salah dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup. Nah, tapi kan belum tahu menghasilkan duitnya. Pelan-pelan. Karena sensitif nih. Buat kita, kita sudah menikah loh. Waktu itu 2000. Waktu belajar TM tadi gitu. Udah. Nah, udah menikah, udah jadi kepala keluarga. Kan kadang pertimbangan kita adalah kalau saya beneran serius jadi praktisi TM, walaupun tadi semangatnya ngebantuin banyak orang, apalagi bakat tadi cocok ya, yang senang mengamati keunikan orang, memahami perasaan orang. Tapi kan belum tentu bisa langsung menggantikan pekerjaan utama, apalagi di korporasi besar, di industri besar gitu. Betul. Iya. Itu gak mudah kan? Betul. Prosesnya. betul. Gimana tuh ceritanya? Nah, ya sebelum ke situ mungkin ya ada cerita menarik dulu. Jadi saking memang saya ngerasa TM ini worth it gitu ya untuk orang-orang yang salah jurusan seperti saya gitu, salah berkarir juga. Sampai pernah ada awal-awal ya ketika mau dapat klien itu, justru malah saya yang bergebu-gebu nawarin gitu. Nah, jadi kayak saya tahu nih dia tuh masalahnya adalah belum kenal sama diri, nggak tahu mau kemana gitu ya. Nah, begitu saya tawarin udah tes TM, aduh. Ini dapat dari siapa? Kliennya siapa? Teman-teman. Oh, teman kerja. Teman kerja, teman kerja, teman-teman di komunitas gitu.
Nah ketika saya tawarin tes, aduh kemahalan nggak ada uangnya, gue yang bayarin, udah tes aja dulu. Mantap. Jadi Mantap. pernah ngalamin kayak ngebayarin orang buat asesmen, Iya. terus seteng-seteng lah gitu, Iya, dia iya, bayar iya. berapa, saya bayar berapa. Itu cuman kayak pengen ngerasain apa ya? Biar kamu tuh ngerasain apa yang saya rasain juga, bahagia itu seperti apa sih Oke. kenal diri itu gitu. Wah, ini Menarik. saya merinding denger ya. Gitu awal-awal sempat ngalamin itu. Oke, Nah oke. terus tadi ya masalah, terus apa pertimbangannya karena kan belum menghasilkan gitu Iya. ya. Apalagi ini ngongkosin orang juga gitu ya. Iya. Kalau mau ada yang mau diongkosin Kayaknya udah lewat sih masanya. Sudah lewat ya. Kayaknya masanya udah lewat deh. jadinya masih nawarin steak mas. Ya. Nah ini sebenarnya apa ya, tantangan yang lain sebetulnya Iya. gitu. Jadi walaupun memang dari awal juga sudah tahu itu bukan karir yang tepat dan memang ada keinginan untuk resign meskipun nggak tahu kapan gitu ya. Terus time ini juga waktu itu memang belum concern untuk benar-benar oke ini jadi ladang untuk nyari penghasilan gitu. Enggak, memang murni hanya ingin ngebantu aja. Bantuin orang. Cuma kan memang kita sebagai kepala keluarga harus realistis ya. Iya betul. Akhirnya dari situ ya berjalanlah komunikasi gitu, mulai dengan istri dulu pertama gitu ya. Dengan istri, coba meyakinkan istri dulu, diskusi ringan aja lah. Kalau misalkan dari sini udah nggak kerja nih, mau dari mana, apa namanya penghasilannya segala Istri macam. bekerja mas? Enggak, istri Oh nggak enggak. kerja. Oke. 2 minggu Menarik. sebelum menikah tak suruh resign. Oh gitu. Menarik. Ceritanya sih pengen jadi suami ini Oh, ya. iya. Walaupun nggak kesampaian, belum lah. Ya, gitu. Ya gitulah prosesnya memang cukup lama lah. Makanya itu kan di tahun Tapi keempat berarti kerja. klien tuh ada aja yang datang. Maksudnya ada teman yang mau minta asesmen atau Pada udah saat itu. aktif nawarin gitu. Pada saat itu. Iya. Pada saat awal-awal Udah ya. Udah. Kayak mungkin sharing-sharing di sosial media atau apa. Iya, kalau sharing pasti karena gini, kita tuh kan sulit untuk menutupi sesuatu yang kita sukai. Ya betul. Nah, karena kita memang suka, kita ngerasa terbantu tuh dengan otomatis kayak pengen sharing aja. Jadi udah mulai berjalan sharing, udah mulai berjalan secara nggak langsung nawarin gitu ya. Dan ada juga teman-teman yang pengen untuk asesmen. Tahu nggak mas, saya punya kenalan mas. Siang nih training mas, malam udah sharing, langsung posting. Siapa tuh? karena kita hanya bertiga yang kesini gimana larinya. Kayaknya saya kenal. Kayaknya pernah dibahas ya. Yang PD-nya langsung sharing gitu. Tapi justru ya bagus ya, benar tadi. Kayaknya kalau kita benar-benar suka, merasa itu bermanfaat, ekspresif gitu. Pasti enggak kan? Jangankan TM deh. Maksudnya gini, kita makan aja nih ya, nyari tempat bakso deh misalkan gitu. Mau bakso yang enak tuh kan pasti kayak gatel pengen ngasih tahu ke orang lain kan. Ada bakso yang enak. Betul. Itu yang saya rasain di TM. Gitu. Jadi kayak karena ini ngebantu, ya udah sharing-sharing aja. Gitu. Cuman ya itu karena memang belum proper buat jualan, akhirnya banyak ngebokin awalnya sih. Nah, apa yang membuat akhirnya berani mengambil keputusan, udah deh, saya selesai karir di industri manufakturnya, terus ya mencoba memantapkan diri di dunia talent mapping atau pengembangan manusia gitu. Agak ini ya, jawabannya agak orang intellection ya. Jadi walaupun pada saat resign kemarin itu untuk secara hitung-hitungan di atas kertas itu memang nggak settle banget sebetulnya. Oke, kita punya tabungan gitu untuk beberapa bulan ke depan lah gitu, untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk itu udah kita pos-posin sebetulnya. Cuman memang dari segi income di luar pekerjaan itu memang nggak settle, belum settle lah. Cuman karena berpikirnya gini, pertama itu kan udah nyobain dapat klien cukup banyak lah ya, hitungannya udah mungkin jutaan ya? Oh enggak, enggak Pak. Data PPI juga nggak segitu Pak. Karena saya main data ya. Ya mungkin ya nyentuh 100 lah ya gitu. 100 ya? Dengan itu. Berapa tahun belajar talent mapping? Belum kurang setahun. Lebih 1 tahun lah, sekitar 1 tahun. Setahun? Luar biasa. Banyak. Tapi enggak saya yang nyari semua Pak. Ada yang dibayar itu tadi, ada yang dicariin juga sama PPI. Oh iya. Ada yang dicari juga sama Abah gitu. Tapi intinya kalau di total mungkin kurang lebih segitulah gitu. Dan mayoritas memang anak-anak sekolah. Waktu itu. Pertama saya udah ngerasain manfaatnya apa. Kedua, orang yang saya bantu dengan TM juga sudah merasakan manfaatnya apa. Dan ketika saya menjalani juga seneng, alhamdulillah seneng. Ya siapa sih yang nggak pengen kerja seneng? Siapa sih yang nggak pengen kerja tuh happy gitu? Bahkan ini true story ya. Istri saya aja sampai bilang gitu. Ayah tuh sekarang beda. Dulu zaman waktu masih di pabrik pulang kerja ya sama sekarang sudah di TM tuh beda. Bedanya? Jadi
Ya lebih apa ya, lebih sumringah, lebih senang gitu loh. Kalau dulu pulang dari pabrik tuh murung, capek, susah untuk diajak ngobrol. Kan sekarang nggak gitu. pulang dari pabrik, Pak. Dulu, Pak. Iya, Hmm. kan sumringah karena nggak pulang dari pabrik sekarang. Paham maksud saya? Dulu kan pulang dari pabrik, nah sekarang kan nggak pulang. Iya. Oke, Gimana lanjut aja. Saya jadi pusing, Pak. Kan ada sekarang nggak ke pabrik, Pak. Iya, udah enggak. Lah iya, makanya sumringah. Iya, betul. Nah itu, jadi testimoni dari istri sendiri pun sama, gitu bahwa kalau kitanya happy dengan aktivitas kita, itu ke rumah tangga tuh jadi lebih enak. Oke. Gitu. Nah, bermodalkan dari itu, ya udahlah, Bismillah gitu. Memang saat ini belum pada saat itu belum settle gitu penghasilan sampingannya, tapi kalau kita bisa menjalaninya dengan happy, bisa menjalaninya dengan sepenuh hati, senang dengan pekerjaannya, yakinlah pasti rezeki itu ada. Masya Allah. Dan alhamdulillah. Atau mungkin ini mau dijawab nanti pertanyaan berikutnya dulu. Kok bisa gitu dia? Karena itu kan ceritanya beda lagi. Dan alhamdulillah, saya kan resign tuh baru sekitar 1 tahunan ya. Iya, 1 tahun. Kalau mau disebutin begitu ya, baik dari segi pengalaman ataupun dari segi nominalnya, jelas pertama pengalamannya lebih banyak ketika saya 1 tahun setelah resign ini. Ya, Dengar pasti. sampai Kalimantan. Iya, betul. Terakhir Bandung. Iya. Jadi 6 tahun saya bekerja dengan 1 tahun saya pasca resign, itu kalau saya ceritain lebih banyak 1 tahun setelah saya resign. Iya sih, bener ini. Bener, lebih banyak ya. Boleh gak sih saya tunjukin fotonya saya? Ya, sama ini dibanding. Boleh, nanti kirim ke saya, nanti saya tungguin. Ini Mas Restu. Ketika tidak bahagia. Iya betul. Ketika pulangnya murung gitu ya. Iya. Jadi dari segi pengalaman lebih banyak, ketemu temen lebih banyak juga, termasuk ya alhamdulillah atas izin Allah juga gitu Kang ya. Bisa dibilang sih ya lebih lah dari zaman waktu di tempat kerja sebelumnya gitu, dari segi penghasilan. Gitu sih. Luar biasa ya. Saya sendiri sebenarnya gitu ya, yang selalu saya tanya dulu kalau ada yang, Kang saya mau jadi praktisi TM, saya mau resign. Ya. Nah, ntar dulu nih. Harmoni ada. Ya. Sudah siap belum? Dengan segala konsekuensinya. Anda pasti cerita dari sekian sampai sekian loh saya. Iya betul lagi. Setidaknya walaupun tidak secara kesiapan finansial, mentalnya siap. Iya betul. Karena kan transisi mudah ya. Gak mudah pasti. Maksudnya kayak cerita ya bahwa ya memang dari segi penghasilan alhamdulillah gitu ya, agak sedikit lebih lah. Tapi memang tidak dipungkiri ngalamin juga fase-fase yang memang benar-benar kayak aduh besok makan kayak betul. Bapak inilah lebih tahu lah. Kita bertiga sama. Iya. Ceritanya sama ya. Saya sering curhat ke Bapak ini. Jadi saya ngebongkar aib sendiri. Enggak lah. Gitu. Ngalamin lah fase-fase yang benar-benar kayak bahkan sampai kayak ada gini Kang. Ini bener nggak ya resign gitu? Maksudnya menyesali keputusan resign. Betul. Pasti. Ya. Pasti ada momen itu datang. Oh gitu. Loh, saya iya Pak. Kayaknya saya jadi host aja hari ini. Karena gini, apa namanya? Karena penghasilan berbeda, pasti akan ada gaya hidup yang berbeda juga. Ya betul. Itu yang kerasa banget sih perubahannya. Itu yang harus disiapkan. Cuma gini Kang, nggak tuh ya. Saya tuh justru ini juga jadi motivasi saya resign dulu di korporasi sekian tahun gitu ya. 10 tahunan lah gitu ya. Justru dulu tuh kita tuh ngerasa karena udah pasti setiap tanggal gajian tuh ada yang masuk pasti. Jadi kadang doanya berharapnya tuh kering gitu. Betul. Justru saya ngerinya tuh itu dulu. Aduh, sama kayak yang kita obrolin waktu itu ya. Nah, gitu. Enggak tuh. Saya sih ngerasa justru setelah resign karena tahu udah gak gajian. Jadi ngerasa rezekinya tuh bener-bener berharap dari yang ngasih kan. Itu jadi gitu. besar betul. Saya sih ngerasa secara spiritual lah ya, itu yang saya rasain gitu. Berharapnya tuh benar-benar sungguh-sungguh, berdoanya juga mungkin lebih sungguh-sungguh, ibadahnya nggak buru-buru lah gitu lah. Berarti kalau diantara kita bertiga itu zikirnya lama, sholatnya berkali-kali, kayaknya lagi butuh duit. Tahajud kan Cak, 2 juga. Besok makan apa ya? Ya udah. Ya Allah, ini curhat bapak-bapak curhat.
Tapi ya gitu ya, kalau dari yang tadi saya dengar cerita dari Kang Restu, ketika ngerjainnya bahagia, mungkin optimisme, Iya, energi betul. itu beda ya. Betul, Gitu. betul. Dan itu gak cuma dirasakan Mas Restu. Tadi validasi sama istrinya. Iya, betul. Belum lagi tetangganya gitu. Iya. Hampir salah. Gitu. Tapi menarik gini, kalau boleh agak overview dikit ya. Kan negara kita tuh kan katanya fatherlessnya nomor 2 ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau yang saya rasakan ya, karena saya juga ngerasain dulu treatment saya ke anak pas saya masih kerja sama treatment saya setelah sekarang resign gitu, itu beda. Jadi mungkin bisa jadi sebenarnya orang tua yang saat ini nggak terlalu concern ke anaknya, bukan memang defaultnya nggak concern, tapi karena terlalu memetik kerjaan, karena terlalu grundel di tempat kerja, moodnya nggak enak, akhirnya jadi kayak ya udah datang ke rumah tuh hanya untuk melepas lelah, untuk mempersiapkan besok berangkat lagi. Nah, tapi ketika saya udah resign, saya udah full untuk ngurusin rumah tangga begitu ya di DTM dengan hati yang bahagia itu, treatment ke anak beda. Jadi bisa lebih sering main sama anak gitu. Even sederhana kayak ngajak apa kan masih belajar jalan waktu itu ya. Ngajarin jalan itu tuh feel-nya kerasa beda. Betul. Jadi lebih apa ya? Mindful lah. Oke. Begitu. Itu sih yang kerasa banget sih. Anak satu. Oke. Mas Restu berapa tahun sih? Usia? Iya. Aduh, jangan di-spill, Pak. Kayak perempuan aja. Agak sensitif, Pak. Aduh. 35 ya. Kalau mukanya sih 35. Umurnya 40, Pak. Nah, ini juga nyambung ke topik yang mungkin lebih besar lagi ya daripada sekedar karir. Jadi ya karir yang salah, tidak bahagia itu berdampak besar ke keluarga. Betul. Dan itu tuh masalahnya nanti ke ya konflik rumah tangga, kemudian pendidikan anak. Kayaknya kalau di mungkin bisa dicari statistiknya ya. Kayaknya bisa jadi banyak masalah broken home gitu ya. Berawal dari situ. Mulai dari konflik orang tua, lanjut ke ya anak yang terabaikan. Ya bisa jadi akarnya dari seorang ayah yang tidak bahagia. Gitu. Bagaimana kita mau mendidik keluarga kita, mendidik anak kita kalau kita aja belum selesai sama diri sendiri. Nah, itu yang kerasa sih. Ini jadi pesan lagi nih buat bapak-bapak nih. Podcast kita kayaknya ini ya bapak-bapak banget ya. Iya. Wahai bapak-bapak, curhatlah. Anda tidak sendiri ya. Oke. Nah, ini mungkin yang juga harus dipertimbangkan ya teman-teman, bahwa yang bernilai dari proses kita mencari karir yang lebih tepat itu tuh bukan sekedar masalah gimana kita cari uang ya. Betul. Tapi ternyata masalah ya benar-benar bahagia dengan diri kita, bahagia juga keluarga kita, bahagia juga anak-anak kita gitu. Jadi masalahnya lebih besar lagi atau isunya tuh lebih besar lagi. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang, sudah berapa sekarang? Canda. Nah, coba gini. Tadi menarik tuh, 1 tahun bekerja tuh kayaknya sekarang jauh lebih berkesan, jauh lebih banyak pengalaman dibanding 6 tahun tadi bekerja di pabrik. Betul. Apa yang paling spesial menurut selain tadi ya masalah keluarga, dari sisi karir, apa yang paling spesial sekarang kok dirasakan? Oh, saya nggak kebayang nih kalau dulu di pabrik terus, tapi dengan saya sekarang memutuskan resign, fokus ke karir yang saya benar-benar sesuai. Oh, saya bisa dapat ini loh gitu. Saya bisa mungkin belajar ini atau dapat pengalaman ini gitu. Oke. Yang paling berkesan tuh sebenarnya lebih ke feel-nya sih, Kang. Kayak contoh gini, dulu tuh apa stereotip saya itu bener-bener kayak bapak-bapak banget lah. Kayak contohnya misalnya gimana tuh? Kerja capek, kerja stres. Ya memang begitu kerja itu. Nyari uang tuh emang harus stres. Yang biasa lah gitu ya. Iya gitu. Kita grundel pengen cerita, tapi kan laki-laki tuh nggak boleh nggak boleh curhat, nggak boleh nangis, harus kuat. Ya udah, saya terima stereotip itu gitu. Tapi kok nggak bahagia dijalaninya gitu ya. Dan akhirnya tadi yang saya bilang bahwa ya gimana kita mau bahagiakan orang sekitar kita kalau kitanya aja beban gitu loh menjalani hidup. Nah akhirnya setelah kenal dengan TM, jadi praktisi TM, kok ada ya kerja yang kita tuh seneng gitu loh. Kita kerja, kita ke Jogja berapa hari? Nggak mau seminggu kali ya. Seminggu kan gitu. Dalam konteks kerja. Tapi saya jujur, saya nggak ngerasa ini kerja. Iya. Gitu. Nah, emang kapan kerja, Pak?
Jadi aktivitasnya menyenangkan, saya juga suka, saya perform di sini, saya diapresiasi sama lingkungan sekitarnya gitu. Betul. Itu yang ngebuat jadi kayak satu kebersyukuran sih. Betul. Bahwa kalau kita bekerja sesuai dengan kekuatan kita, dengan bakat kita, nggak berasa kerja ya. Nggak berasa kerja, terus kita juga bisa menunjukkan performa terbaik. Betul. Plus kita juga bisa dapat support yang baik dari lingkungan. Itu sih yang mahal banget. Betul. Pernah nggak sih itu dulu? Karena kita pernah bekerja gitu semuanya di birokrasi, korporasi, di industri manufaktur. Momen-momen dulu kita kerja dikejar-kejar kerjaan dan perasaan gelisah. Itu tuh kayaknya sekarang enggak ya, justru kita tuh ngomongin kerjaan tuh bisa Sabtu, Minggu, malam, bukan karena kita gila kerja, tapi bukan. Happy aja gitu. Iya, betul. Dibandingin dulu. Kalau kata siapa Mihaly, Csikszentmihalyi itu kan ada teori flow namanya ya. Itu tuh udah ngeflow banget. Jadi kayak kerja tuh gak berasa kerja. Ya. Jadi konsep work life balance itu sebenarnya jadi gak perlu dipisahin kan? Iya, betul. Jadi gak perlu balance karena ya kita bisa ya antara hidup dan kehidupan kita dan pekerjaan kita ya sebenarnya seiring aja ya. Integration. Intinya ya saling berintegrasi gitu. Dan ini teman-teman tentu semua nggak harus jadi praktisi TM. Betul. Cuma dari ceritanya Kang Restu ternyata berkarir sesuai dengan diri kita, apapun itu, asal kita mengenal diri kita, itu dampaknya luar biasa gitu ya. Dan masalah finansial, masalah kemudian nominal itu mengikuti sih kayaknya. Mengikuti. Apalagi karena tadi Kang Restu bilang justru karena kita enjoy jadinya perform. Dan kalau perform pasti orang akan mengapresiasi dan mungkin datang sendiri juga gitu ya. Betul. Oke. Nah karena sudah berapa menit tuh? 40-an menit. Kalau senang tuh gak berasa loh. Ini tanda-tanda flow tuh ya. Tanda-tanda flow betul. Kita gak kerasa waktunya tuh cepat banget berlalu gitu. Kita cukupkan dulu episode ini. Ya. Kayaknya sih dan Kang Restu akan ada satu episode lagi nanti karena ada satu mungkin pengalaman atau satu fenomena yang Kang Restu alami dan lalui yang kayaknya saya sih nggak merasakan, nggak tahu Mas Mufli juga nggak merasakan dalam proses switch karirnya Kang Restu tuh ngambil kuliah sambil bekerja, memutuskan untuk kuliah dan bisa dibilang merestart ke hal yang benar-benar baru gitu. 180 derajat berbeda dari pendidikan sebelumnya. Nah, pasti banyak yang relate nih. Kuliah sambil kerja. Dan sebenarnya banyak yang kuliah sambil kerja masih salah lagi. Udah kerja salah. Terus kuliah aja salah. Aku jadi inget klien saya gitu. Persis. Kuliah lagi salah lagi. Udah bilang kan gak ini kuliahnya. Kok dikerjain juga. Ya gimana ya. Karena buat promosi harus apa yang dikerjakan. Jadi kerjanya salah terus karena dia dapat beasiswa harus inline dengan apa yang dikerjakan. Ya salah lah kuliahnya. Betul. Nanti kita dengar cerita tentang kuliah sambil kerja yang tepat. Jadi yang tepat. Dan pengalamannya Kang Restu di situ. Terima kasih untuk teman-teman Positivity Podcast yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.